kita selalu melihat pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya berinteraksi dengan benda-benda sekitarnya, baik itu air maupun kaca atau yang lain-lain. Apa itu pembiasan? Pembiasan merupakan perubahan arah dari cahaya yang melewati suatu medium ke medium lain yang memiliki kerapatan berbeda. Pada gelombang mekanik, gelombang merambat memerlukan medium. Hal ini juga menyebabkan sebuah karakteristik dari gelombang mekanik, di mana semakin rapat mediumnya, semakin cepat perambatan dari gelombang mekanik tersebut. Sedangkan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui ruang hampa, semakin rapat medium melaluinya, semakin kecil pula kecepatan dari gelombang elektromagnetik tersebut. Yang sering kita akan lihat pada pembiasan ini merupakan indeks bias. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya pada ruang hampa dengan laju cahaya pada medium tersebut. Kita bisa lihat bahwa laju cahaya pada beberapa medium berbeda-beda bergantung dengan kerapatan dari medium tersebut. Laju dari cahaya pada medium tersebut berbanding terbalik dengan indeks bias dari medium tersebut. Nah, pada saat cahaya masuk ke dalam air sejajar dengan garis normal, cahaya akan melanjutkan perjalanannya seperti biasa tanpa mengubah arah. Namun ketika membentuk suatu sudut terhadap garis normal, cahaya berubah arah. Nah, kedua sudut ini dengan theta A sebagai sudut datang dan theta B merupakan sudut bias. Jadi sudut-sudut ini memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada indeks bias dari kedua medium. Pada video ini kita lihat pergerakan dari gelombang cahaya yang dilambangkan dengan garis-garis, di mana saat datang dari medium yang lebih renggang yang di sebelah kiri menuju medium yang lebih rapat di sebelah kanan, maka cahaya tersebut terlihat terkompres, tertekan, dan lebih rapat. Jika garis-garis kuning tersebut dianggap sebagai puncak gelombang, maka jarak antar puncak gelombang akan semakin kecil karena puncak gelombang yang paling depan akan mengalami perlambatan paling pertama disusul oleh puncak-puncak gelombang yang di belakangnya. Hal ini menyebabkan jarak antar puncak gelombang semakin kecil. Maka gelombang cahaya tersebut diasumsikan akan memiliki panjang gelombang yang lebih kecil. Jika gelombang-gelombang ini datang dengan membentuk sudut terhadap medium, maka bagian dari garis yang pertama kali mengalami perlambatan adalah yang pertama kali masuk ke medium tersebut. Karena perlambatan sebagian ini akan terjadi sedikit rotasi dan menyebabkan gelombang berbelok. Hal inilah yang mendasari prinsip pembiasan. Hal ini juga dapat dibuktikan menggunakan rumus indeks bias, di mana V itu kecepatan dari gelombang sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi gelombang tersebut. Nah, untuk C mewakili kecepatan cahaya pada ruang vakum sama dengan lambda 0 atau panjang gelombang pada ruang vakum kalikan dengan frekuensi dari cahaya tersebut. Lalu kita substitusikan dan kita dapatkan bahwa indeks bias juga dapat dicari dengan membandingkan antara panjang gelombang cahaya pada ruang hampa dibandingkan dengan panjang gelombang cahaya pada medium tersebut. Nah, kembali ke yang tadi, kita lihat bahwa theta A memiliki nilai yang berbeda dengan theta B. Nah, pada hukum pembiasan, nilai indeks bias dari medium A berbanding dengan medium B sama dengan perbandingan antara sinus dari sudut dibentuk pada cahaya di medium B dan sinus dari sudut dibentuk oleh cahaya pada bidang A. Jadi inilah yang disebut dengan hukum pembiasan cahaya atau hukum Snellius. Nah, pada saat kita mencelupkan sebuah kayu dalam air, akibat dari efek pembiasan ini, cahaya yang datang dari ujung kayu yang tenggelam akan terbelokkan karena perbedaan indeks bias antara air dan udara. Nah, karena ini, mata kita akan menanggapi bahwa cahaya itu datang dari sebuah titik lain yang dapat kita cari menggunakan perpanjangan berkas-berkas cahaya. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa kayu yang dicelupkan akan terlihat seperti patah atau melengkung. Kemudian juga jika cahaya asumsikan datang dari medium air menuju udara, maka akan terjadi
pembiasan sesuai dengan hukum pembiasan. Namun pada sudut tertentu yang disebut dengan sudut kritis, cahaya akan dibiaskan tegak lurus dengan garis normal. Hal ini merupakan fenomena yang sering dimanfaatkan pada teknologi-teknologi zaman sekarang. Nah, ketika cahaya yang datang dari air melebihi dari sudut kritis, maka akan terjadi pemantulan total sesuai dengan hukum pemantulan. Nah, untuk sudut kritis dari masing-masing medium dapat kita cari dengan menggunakan hukum pembiasan, di mana kita input bahwa theta B atau di mana sudutnya dibentuk oleh cahaya pada medium kedua, yakni tegak lurus dengan garis normal. Kemudian karena sin 90 derajat nilainya adalah 1. Dari sini kita dapatkan bahwa sin theta kritis, sinus dari sudut kritis, itu sama dengan perbandingan antara indeks bias medium kedua, pada hal ini adalah udara, berbanding dengan indeks bias dari medium pertama yang pada kondisi ini adalah air. Pada tabel ini kita dapat lihat beberapa sudut-sudut kritis dari medium-medium yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Berlian memiliki sudut kritis yang sangat kecil, oleh karena itu berlian terlihat seperti berkilauan karena banyak terjadi pemantulan pada bagian dalamnya. Fata morgana sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Fata morgana disebabkan oleh perbedaan kerapatan udara akibat suhu yang berbeda pada setiap ketinggian udara tersebut. Garis putus-putus tersebut melambangkan setiap ruang atau kerapatan udara yang berbeda-beda, di mana semakin dekat dengan tanah, semakin renggang pula kerapatan udara tersebut. Sinar datang dari matahari, kemudian dibiaskan lagi secara terus-menerus oleh karena perbedaan indeks bias udara yang berbeda-beda, maka hal yang akan kita lihat adalah pantulan cahaya dari langit di atas tanah, sehingga terlihat seperti pemantulan yang terjadi oleh air. Kemudian juga akibat dari pembiasan yang berenang dalam air juga terpengaruhi oleh hukum pembiasan, di mana posisi ikan sebenarnya sulit kita tentukan dari atas permukaan air, karena cahaya yang datang dari ikan tersebut juga dibiaskan, sehingga kita akan menganggap bahwa ikan tersebut berada pada posisi yang lain. Kemudian beberapa alat-alat yang memanfaatkan hukum-hukum pembiasan ini adalah lensa, di mana lensa cekung disebut konkav, dan secara umum lensa cembung disebut konveks. Namun secara khususnya ada beberapa jenis-jenis lensa sesuai dengan bentuknya, di mana bikonveks, kemudian plan konveks, konkav konveks, meniskus, plan konkav, bikonkav. Jadi pada saat ini kita akan berfokus pada lensa bikonveks dan bikonkav. Pada lensa cembung ini kita melihat deskripsi yang sama seperti saat melihat pemantulan pada cermin cekung atau cembung, di mana ada pusat dari lensa, kemudian fokus dari lensa, dan pusat kelengkungan dari lensa. Hanya saja pusat kelengkungan dari lensa dilambangkan oleh 2F. Kemudian cahaya-cahaya yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Karena cahaya-cahaya yang sejajar dengan sumbu utama tersebut dibiaskan menuju titik fokus, maka lensa ini disebut bersifat konvergen, karena bersifat mengumpulkan cahaya. Kemudian pada lensa cekung, sinar-sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menjauhi sumbu utama. Namun pembiasaan ini seolah-olah dibiaskan dari titik fokus. Nah, karena dibiaskan menjauhi sumbu utama, maka lensa ini bersifat divergen. Jadi jika kalian bingung menentukan bagaimana cahaya tersebut dapat dibiaskan seperti itu pada masing-masing lensa, kalian hanya perlu memperhatikan garis normal dari masing-masing lensa.